Sebelum kita membahas lebih jauh tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas, tidak ada salahnya kita membahas lalu lintas terlebih dahulu. Lalu lintas pengertiannya adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak. Di samping itu, lalu lintas tidak lepas dari rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas adalah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat ataupun perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sehingga mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas sangatlah berguna. Karena dengan rambu-rambu lalu lintas, pemakai jalan dapat mengerti situasi jalan yang mereka lewati, sehingga kecelakaan pada lalu lintas tidak akan terjadi. Banyak orang, terutama kalangan pelajar, tidak mau mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu, mengerti tentang marka yang ada juga sangatlah penting, yaitu marka jalan yang artinya suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka itu dapat berwarna putih atau kuning. Marka dapat memberi isyarat apakah kita diperbolehkan mendahului pemakai jalan yang ada di depan kita atau tidak. Kalau kita tidak memahaminya, maka keselamatan kita akan terancam. Itulah yang sering disebut dengan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau korban harta benda. Kecelakaan tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa mencegahnya. Untuk itu, mencegahnya membutuhkan kesadaran dari setiap masing-masing pemakai jalan, sehingga budaya tertib lalu lintas di jalan sangatlah dibutuhkan. Karena adanya budaya tersebut dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi, di mana dari tahun ke tahun tingkat kecelakaan semakin meningkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tertib berlalu lintas. Apa yang harus kita lakukan untuk tertib lalu lintas? Nah, berikut ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama, memakai helm dengan benar. Helm harus kita pakai dengan benar karena helm berfungsi untuk melindungi kepala kita dari goncangan, benturan, dan benda keras yang akan jatuh ke kepala kita. Dengan helm kita akan lebih nyaman dan aman. Kemudian yang kedua, memakai jaket dan pelindung pada siku dan lutut. Buat berjaga-jaga agar ketika tiba-tiba terkena halangan atau musibah akan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga adalah memakai 2 kaca spion. Kaca spion ini sangat berperan penting saat perjalanan. Ketika kita menyalip, kita menggunakan kaca spion untuk melihat keadaan dari belakang. Yang keempat yaitu lengkapi dengan speedometer. Alat ini sangat penting kita gunakan untuk mengukur seberapa cepat kendaraan kita melaju. Jika kita tidak menggunakannya, maka kita akan lupa dengan kecepatan yang telah kita tempuh. Yang kelima yaitu nyalakan lampu utama setiap saat. Hal ini telah diteliti dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan-jalan. Yang keenam, taatilah rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas sangat penting diperhatikan karena telah dirancang khusus untuk keselamatan pengemudi. Selanjutnya yang ketujuh, jangan lupa membawa surat-surat seperti STNK dan SIM. Ini sangat penting karena akan selalu diperiksa oleh polisi di jalan raya. Jadi, biar tidak terkena tilang, surat-surat ini wajib dibawa. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara aman berkendara. Berikut ini ada beberapa tips untuk aman berkendara. Di antaranya yaitu yang pertama, lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan Anda. Apapun kendaraan Anda, baik mobil atau motor, pengecekan terhadap mesin kendaraan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sebisa mungkin apabila kita akan melakukan perjalanan jauh seperti mudik,
1 hari sebelum perjalanan, lakukan pengecekan dan servis ringan terhadap mesin kendaraan Anda, termasuk kondisi tekanan udara ban, minyak, oli, kondisi rem, kaca spion, dan lampu. Yang kedua, jangan lupa membawa perlengkapan surat kendaraan. Kelengkapan surat kendaraan akan membuat Anda merasa aman di perjalanan. Periksa SIM dan juga STNK kendaraan Anda. Dengan adanya kelengkapan surat kendaraan, maka Anda terhindar dari rasa takut ditilang sama polisi. Yang ketiga yaitu membawa kelengkapan keamanan. Bagi pengendara motor, helm merupakan hal yang penting untuk menjaga kepala jika terjadi benturan. Di samping itu, melindungi mata dari debu jalanan. Juga jangan lupa untuk membawa jaket, sarung tangan, dan memakai sepatu. Jika Anda menggunakan mobil, gunakan selalu sabuk pengaman, ban serep, dan juga persiapan P3K dalam mobil Anda. Yang keempat yaitu mematuhi peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas ditegakkan agar supaya dapat menjamin keselamatan para pengendara. Oleh karena itu, mematuhi lalu lintas merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai pengguna jalan. Yang selanjutnya, tepat perhitungan dalam berkendara. Mengurangi kecepatan ketika melewati keramaian atau perkampungan, dan menambah kecepatan di jalan lurus dan kosong. Usahakan agar berkendara pada siang hari agar pandangan tidak terganggu. Dengan hati-hati dalam berkendara, semoga kita dapat selamat sampai tujuan. Tertib lalu lintas bukan hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tetapi demi ketertiban bersama dan kebaikan bersama pula. Jika kita tertib, pasti kita akan mendapatkan kenyamanan dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekitar kita. Tentunya kita bisa menunjukkan sikap taat kita pada hukum dan peraturan berlalu lintas. Oke, selanjutnya kita akan membahas manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan. Budaya tertib lalu lintas sangatlah bermanfaat bagi kita. Rambu-rambu lalu lintas dibuat karena untuk memberitahukan sesuatu hal, baik itu bersifat peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sehingga rambu-rambu tersebut untuk ditaati sekaligus dapat memberikan informasi tentang kondisi jalan yang ada saat itu. Beberapa manfaat akan kita dapatkan ketika kita memiliki budaya tertib lalu lintas. Di antaranya yaitu yang pertama, kita sampai tujuan dengan selamat. Jika semua orang terutama kalangan pelajar memiliki budaya tertib lalu lintas, maka keselamatan pun terjamin. Karena pelajar satu dengan yang lainnya saling memahami dan mengerti posisi mereka sama-sama pemakai jalan. Budaya tertib lalu lintas antara lain menjadi pengguna jalan yang baik, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta peraturan yang mengenai lalu lintas, sehingga mereka sampai tujuan dengan selamat. Yang kedua yaitu mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Menurut data catatan PT Jasa Raharja Cabang Jakarta Timur, terungkap 70% dari total 4.286 korban kecelakaan sepanjang Januari hingga Maret 2014 adalah usia produktif. Kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai swasta. Sehingga dengan adanya kesadaran dalam memiliki budaya tertib lalu lintas, maka dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Yang selanjutnya yaitu mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya lalu lintas di jalan pada kalangan pelajar, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan berkurang. Sehingga kedamaian pemakai jalan akan lebih meningkat. Contohnya, pemakai mesin knalpot yang berstandar nasional, maka pemakai jalan yang lain tidak akan terganggu dengan suara knalpot yang tidak berstandar nasional. Baik teman-teman, demikian tadi.